Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul foto wisuda Jokowi dituding editan Kaisang dan Gibran, tanya ini ke ayahnya. Wah, palsu ya Pak. Foto wisuda sang ayah dituding palsu. Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming bereaksi. Kedua putra Presiden Joko Widodo menanggapi akun Twitter yang menyebut foto wisuda sang ayah palsu. Hal itu awalnya ditanggapi oleh sang anak sulung Gibran Rakabuming Raka. Kemudian sang adik Kaisang Pangarep pun ikut menanggapi sambil mention akun sang ayah. Ia pun menanyakan langsung kepada ayahnya soal foto wisuda palsu tersebut. Keduanya sama-sama menanggapi tudingan itu dengan santai. Awalnya Gibran Rakabuming menanggapi santai cuitan akun Twitter. Tampak di foto itu ada foto wisuda Jokowi bersama teman-teman satu angkatannya. Kemudian ada foto yang menunjukkan foto tersebut sedang dalam proses editing. Akun itu pun menuding kalau foto wisuda Jokowi itu hanya editan dan rekayasa. Gibran Rakabuming pun menanggapi cuitan tersebut. Kemudian akun Twitter lainnya kembali memposting foto yang sama. Akun memposting foto itu sambil menambahkan narasi yang menuding kalau Jokowi merupakan sarjana palsu. Ia juga menulis dengan bahasa yang kasar dan tak pantas. Tweet itu pun kembali dibalas oleh Gibran Rakabuming. Bukannya marah, ia seolah kaget dengan fakta tersebut. Fakta bahwa ayahnya merupakan sarjana palsu tak ketinggalan. Cuitan itu juga dikomentari oleh Gibran Rakabuming. Dilansir dari Wikipedia, pendidikan Jokowi diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk berjalan kaki. Mewarisi keahliannya bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami pergusuran rumah sebanyak 3 kali. Pergusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMPT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkannya di area hutan Pinus Markusi di dataran tinggi Goyo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya Miono di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988 ia memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri dengan nama CV Pak Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertimpa pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta dari ibundanya. Usaha ini membawanya bertemu Mit Romakna yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasi untuk diterapkan di Solo dan menginspirasi untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya, yaitu daerah Surakarta. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum.